Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Mubtadiatul Faiza dengan NIM belakang 194 dari Akuntansi B. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bab 7 pengembangan sistem. Untuk materi yang pertama adalah pendekatan sistem. Pencarian asal-muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University. Dalam sebuah buku tahun 1910, Dewey mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah konversi secara memadai, yaitu mengenali konservasi, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, dan membentuk satu pertimbangan. Materi berikutnya adalah urutan-urutan langkah dari pendekatan sistem. Ini terdiri dari 3 tahap. Untuk tahap yang pertama adalah upaya persiapan. Ini terdiri dari 3 langkah. Langkah yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah kedua, mengenali sistem lingkungan. Dan langkah ketiga, mengidentifikasikan subsistem-subsistem perusahaan. Tahap yang kedua adalah upaya definisi. Langkah keempatnya, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan-urutan tertentu. Nah, untuk tahap yang ketiga atau yang terakhir adalah upaya solusi. Ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu langkah yang keenam, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Langkah ketujuh, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah kedelapan, memilih solusi yang terbaik. Langkah kesembilan, mengimplementasikan solusi. Dan langkah yang ke-10, menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Materi berikutnya adalah siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem adalah metodologi. Metodologi adalah satu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Nah, siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Materi berikutnya adalah SDLC tradisional. Tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang pengembang sistem yang pertama untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urutan-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar. Nah, tahapan-tahapan tersebut adalah perencanaan, analisis, implementasi, dan penggunaan. Materi berikutnya adalah prototyping. Dalam penerapannya pada pengembangan sistem, prototipe adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototipe ini disebut prototyping. Berikutnya adalah jenis-jenis prototipe. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, prototipe evolusioner. Yang kedua adalah prototipe persyaratan. Untuk prototipe evolusioner, ada 4 langkah pembuatan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat satu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Dan yang terakhir adalah menggunakan prototipe. Sedangkan untuk prototipe persyaratan, ini terdiri dari 7 langkah pembuatan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototipe, menentukan apakah prototipe dapat diterima, membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan yang terakhir adalah membuat sistem baru menjadi produksi. Materi berikutnya adalah daya tarik prototyping. Ada 5 hal. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Dan yang terakhir adalah implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Materi berikutnya adalah potensi kesulitan dari prototyping. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Yang terakhir adalah antarmuka komputer manusia yang diberikan beberapa alat prototyping tertentu, kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Materi berikutnya adalah pengembangan aplikasi cepat.
Istilah RAD atau Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang ada dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Nah, unsur-unsur RAD itu ada 4, yaitu manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Berikutnya adalah pengembangan berfase. Yang pertama, tahap-tahap pengembang berfase ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, investigasi awal. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, desain. Yang keempat, konstruksi awal. Yang kelima, konstruksi akhir. Dan yang terakhir adalah pengujian dan pemasangan sistem. Masih materi pengembangan sistem, pengembangan berfase maksud saya, yaitu fase-fase modul. Fase-fase modul terintegrasi ke dalam pengembangan sistem. Jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil, metodologi RAD paling sesuai digunakan untuk sistem besar, maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Berikutnya adalah desain ulang proses bisnis. Inisiasi strategis proyek-proyek BPR. BPR memiliki potensi pengaruh dramatis bagi perusahaan dan operasinya, hingga proyek-proyek seperti ini biasanya dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Masih materi desain ulang proses bisnis, yaitu rekayasa ulang. Rekayasa ulang atau reengineering adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Berikutnya pemilihan komponen-komponen BPR. Komponen-komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah maupun tergabung, tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Berikutnya adalah menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan BPR semuanya adalah metodologi. Semuanya adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Materi berikutnya adalah alat-alat pengembangan sistem. Pada bagian ini akan dibahas materi pendekatan yang dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Tahun-tahun awal pengembangan, hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan oleh komputer. Tetapi munculnya basis data tahun 1970-an menarik perhatian akan pentingnya desain data. Materi berikutnya adalah pemodelan proses. Pada bagian ini akan dibahas 3 hal. Yang pertama, diagram arus data. Diagram arus data atau data flow diagram atau DFD adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Materi yang kedua adalah kasus penggunaan. Adalah uraian negatif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer atau program komputer dengan sistem sekunder atau orang yang berinteraksi dengan komputer. Materi yang ketiga adalah kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan. Seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Materi berikutnya adalah manajemen proyek. Pada bagian ini akan dibahas 4 hal. Yang pertama, steering committee as SIM. Menjalankan 3 fungsi utama, yaitu menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Kepemimpinan proyek, yaitu tanggung jawab akan detail pekerjaan jatuh ke tangan tim proyek. Berikutnya adalah mekanisme manajemen proyek. Dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal, ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Yang terakhir adalah dukungan web bagi manajemen proyek. Selain sistem manajemen proyek berbasis piranti lunak seperti Microsoft Project, dukungan juga diperlukan dari internet. Materi yang terakhir adalah mengestimasi biaya proyek. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dari biaya dan jadwal proyek. Metode ini kurang lebih mengandalkan pada 3 komponen, yaitu informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembang. Yang kedua, pengembangan historis, dan yang terakhir adalah pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat dan teknik serta output. Pada materi mengestimasi biaya proyek ini juga akan dibahas 3 hal, yaitu input pengestimasian biaya, alat-alat dan teknik estimasi biaya, dan output pengestimasian biaya. Nah, untuk masing-masing penjelasannya silakan dapat dibaca di PPT. Nah, materi yang saya sampaikan tadi bersumber dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10, karya Raymond McLeod, Jr., dan George Peisel.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.